Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih bisa menikmati segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya dan tidak bisa kita sebutkan berapa banyaknya. Masya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang ada di muka bumi ini yang senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merindui beliau, ingin bertemu dan mencintai beliau dengan sholawat. Dan semoga beliau pun mencintai kita dan merindui kita sebagai umatnya agar kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yo beradik sekalian semuanya, dimanapun ika berada, saudara-saudara semuanya, apa kabar ika hari ini? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini ku nak kultum lagi ceramah singkat mengenai tentang zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah hampir masuk di penghujung bulan suci Ramadan. Maka dari itu, persiapkanlah harta terbaik kita, yaitu harta untuk kita membayar zakat fitrah. Nah, kaum muslimin rahimahullah, zakat fitrah ini merupakan suatu penyucian jiwa dalam diri kita. Selain daripada penyucian harta kita, nah, zakat fitrah ini juga untuk membasuh dari segala perbuatan-perbuatan dosa kita selama kita melakukan ibadah puasa. Ya mungkin selama kita melakukan ibadah puasa, nah kita sering melakukan nih, ada beberapa perkara yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa kita. Maka dari itu jiwa kita kadang-kadang juga tidak bersih. Nah, dengan zakat fitrah ini bukan hanya harta yang dibersihkan, tetapi jiwa, hati kita, dan bahkan seluruh jasad kita bisa dibersihkan dengan kita membayar zakat. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, dengan maknanya dan hikmahnya daripada zakat fitrah ini, maka sangat penting bagi kita untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa zakat fitrah ini diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan jiwa orang-orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkara keji, serta sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin.
Nah, kalau kita bisa memahami dan memaknai dari hadis ini, bahwa yang sudah saya sampaikan tadi, zakat fitrah ini bisa menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari segala perkara-perkara yang membuat puasa kita sia-sia, dan bahkan bisa menyucikan harta kita dari pendapatan kita yang kurang bersih. Tetapi harta juga bisa disucikan melalui zakat mal. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis tersebut juga mengatakan bahwa barang siapa menunaikan zakat fitrah, seharusnya itu dari mulai tenggelamnya fajar di akhir Ramadan sampai terbitnya fajar sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan di pagi hari. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita ingin melakukan atau mengadakan zakat fitrah, ada sebaiknya bisa kita laksanakan di akhir bulan Ramadan, dari mulai kita berbuka puasa ataupun bahkan sebenarnya di awal Ramadan juga bisa. Nah, jangan sampai kita membayar zakat fitrah ini setelah pas memasuki sholat sunnah Idul Fitri. Nah, kata Rasulullah, apabila kalian melakukan atau melaksanakan pembayaran zakat fitrah ini setelah sholat Idul Fitri, maka sama nilainya itu dengan sodako yang pada umumnya. Nah, itu salah satu daripada sodako kita. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, zakat fitrah ini juga harusnya setiap jiwa ini harus membayar, baik itu miskin maupun yang kaya, maupun itu anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda, dewasa, itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena kita tidak tahu nih, dari hati kita, jiwa kita, harta kita, kita tidak tahu di mana di situ mungkin ada terdapat yang kotor-kotornya. Nah, dengan adanya fitrah ini, zakat fitrah ini, maka segala sesuatu itu dicuci dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga fitrah, suci. Maka dari itu, kaum muslimin rahimahumullah, pembagian zakat fitrah, kalau misalnya pada umumnya ini dulunya itu ada gandum sama kurma yang hitungannya itu sekitar 1 sak. Nah, ulama bersepakat bahwa di Indonesia ini makanan pokoknya itu beras. Maka dari itu kita membayar zakat ini dalam 1 sak itu menggunakan beras atau 2,5 kg atau juga 3,5 liter beras yang akan kita zakatkan kepada orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan, yaitu 8 asnaf. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, Yusuf Al-Qaradawi membolehkan juga kita membayar zakat fitrah menggunakan nominal uang yang selaras dengan 1 sak gandum, 1 sak kurma, dan 1 sak beras. Yaitu mungkin untuk meringankan. Nah, jadi kaum muslimin rahimahullah, bisa kita lihat di kampung-kampung ada yang membayar menggunakan beras, ada yang membayar menggunakan duit. Nah, itu dua-duanya juga dipergunakan oleh mereka. Mereka membutuhkan beras dan mereka membutuhkan duit untuk mungkin membeli kebutuhan
untuk masak-masak seperti daging, bumbu, segala macamnya. Maka dari itu, dari beras dan duit mereka bisa pergunakan untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri dan berbahagialah mereka. Nah, kita yang membayarkan zakat fitrah dengan hati ikhlas, maka kita akan ikut bergembira, ikut melaksanakan kebahagiaan itu bersama mereka. Masya Allah. Maka dari itu kaum muslimin rahimahullah, sebentar lagi kita akan melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Maka dari itu disegerakanlah, jangan menunggu waktu-waktu lagi. Apabila kita sudah ditetapkan rezeki kita, maka disegerakan. Karena zakat fitrah ini hanya ada di bulan suci Ramadan dan akan memasuki 1 Syawal, bulan 1 Syawal. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk membersihkan jiwa kita dari segala sifat kebencian, sifat kedengkian, sifat kita ini terhadap dunia, kecintaan kita terhadap dunia, sifat tamak, sifat sombong dan segala macamnya, agar kita senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya di bulan suci Ramadan itu untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahumullah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya, dan semoga ini bisa kita laksanakan dengan hati ikhlas dan ridho, dan semoga Allah meridhoi kita juga dan bisa menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin penyampaian dari saya banyak kekurangannya, dan karena keterbatasan ilmu, dan apabila ada kurang berkenan dari segi penyampaian, semoga kalian bisa memaafkan, dan kesalahan itu hanyalah datang daripada diri saya pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.